Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kakak dalam keadaan yang sehat dan baik. Nah kakak, hari ini berjumpa lagi dengan Bunda Titin. Nah kali ini kita akan belajar tematik. Nah sebelum pembelajaran Bunda mulai, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bunda hantarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kakak, kali ini kita sampai pada tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalaman bersama teman. Nah di pembelajaran 1 dan 2, yuk perhatikan video berikut ini. Nah kakak, di sini Bunda akan menjelaskan pada tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalaman bersama teman, pembelajaran 1 dan 2. Nah tujuan pembelajarannya adalah menirukan gerak tumbuhan dalam tarian, mengenal dan menuliskan ungkapan permintaan maaf secara lisan, dan menyebutkan aturan bermain bersama teman di rumah. Yuk membaca bersama-sama. Pengalaman bersama teman. Hatiku senang karena mempunyai banyak teman di sekolah dan di sekitar rumah. Kami bekerja sama dalam banyak hal, bermain bersama di sekolah dan di rumah. Kami saling membantu memecahkan masalah. Kami berbagi makanan dan mainan. Kami menari dan berolahraga. Kami saling menyayangi. Jika kami salah, saling memaafkan. Kami berusaha bersama mengejar cita-cita. Bersama teman, aku kaya akan pengalaman. Nah, setelah membaca, selanjutnya adalah Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari tari gerak tumbuhan. Bagaimana cara menari gerak tumbuhan? Yuk lihat slide selanjutnya. Nah, gerak tumbuhan adalah gerak yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Nah, berikut ini adalah Benny dan teman-teman mencoba gerakan-gerakan tumbuhan. Nah, apa saja sih itu? Ini adalah contoh gerakan tumbuhan rendah. Nah, sambil kakak memperhatikan, yuk coba kakak mempraktikkan bagaimana gerak tumbuhan rendah. Kakak sudah bisa? Nah, kita lanjutkan selanjutnya. Ini adalah gerak tumbuhan tinggi. Yuk, dipraktikkan yuk bagaimana gerakannya. Selanjutnya lagi, gerakan bertangkai lebar. Nah, kita rentangkan tangannya lebar-lebar. Ada lagi, gerakan tangkai berayun-ayun. Nah, caranya seperti itu. Nanti kakak tangannya diayun-ayunkan ya ke samping. Nah, ada lagi. Ini adalah gerakan ketika menjulang ditiup angin. Nah, selanjutnya lagi yang terakhir adalah gerakan menguncup. Nah, mudah ya kak ya. Nah, pada saat Udin dan Edo menirukan gerak tumbuhan, Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Apa ya yang harus dilakukan Udin? Ya, betul, meminta maaf. Bagaimana sih ungkapan permintaan maaf itu? Ada yang tahu? Ya, ungkapan permintaan maafnya, maaf Edo, aku tidak sengaja. Edo pun menjawab, tidak apa-apa Udin. Nah, kakak bisa ya membuat kalimat ungkapan permintaan maaf. Yuk coba kita. Ada contoh lagi. Ketika berjalan, Udin tidak sengaja menabrak Siti.
sehingga buku yang dibawa Siti jatuh berserakan. Nah, bagaimana ungkapan permintaan maaf Udin kepada Siti? Ada yang tahu? Ya, betul. Maaf Siti, aku tidak sengaja menabrakmu. Yuk kita lanjutkan contoh selanjutnya. Pada saat jam istirahat, Udin lagi-lagi menabrak temannya. Siapa itu? Nah, Udin ternyata tidak sengaja menginjak kaki Edo. Nah, kalau ini bagaimana ungkapan permintaan maaf Udin kepada Edo? Ya, maafkan aku Edo, aku tidak sengaja menginjak kakimu. Nah, selanjutnya coba kita perhatikan gambarnya dulu sebelum membaca. Kira-kira apa yang terjadi ya kak? Kok Siti menangis? Yuk kita baca teksnya bersama-sama. Hari Minggu lalu, Siti sedang bermain di teras rumah. Dayu ingin ikut bermain. Mereka bermain boneka bersama. Ibu Siti menyuguhkan es sirup untuk mereka. Wah, seger ya es sirup. Nah, selanjutnya Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup. Oh, ternyata itu yang membuat Siti menangis. Nah, boneka Siti menjadi basah dan merah terkena sirup. Dayu langsung pamit pulang. Siti sedih bonekanya kotor. Ibu menghibur Siti dan membantu mencuci bonekanya. Nah kakak, bagaimana menurutmu sikap Dayu? Apakah patut dicontoh? Apakah baik untuk ditiru? Nah, apa yang harus Dayu lakukan? Apakah apa yang dilakukan dia sudah benar? Langsung pulang dan tidak meminta maaf kepada Siti? Nah, kakak pasti tahu jawabannya. Nah, berikut adalah beberapa contoh aturan yang ada di rumah. Nah, yang pertama adalah merapikan mainan. Jadi, setelah kakak bermain dan mainannya berserakan, kakak harus merapikan mainannya kembali. Supaya apa? Supaya terlihat bersih dan rapi. Nah, bermain dengan rukun. Ya, kalau bermain dengan rukun dan tidak pilih-pilih teman. Dan yang terakhir adalah tidak lupa belajar. Nah, meskipun kakak asik bermain, tapi tidak lupa dengan belajar ya. Nah, sekarang Bunda punya tugas buat kakak, yaitu membuat 2 ungkapan permintaan maaf dikirim voice note. Dan yang kedua adalah mengerjakan Bu Pina. Ayo berlatih halaman 30, ditulis di buku Bu Pina dan dikirim ke wali kelas. Nah kakak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bunda akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.